berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwasanya doa bukan ibadah. Doa adalah otak ibadah. Doa adalah inti daripada ibadah. Salat kita secara bahasa disebut juga doa. Maka dalam salat hampir 90% isinya adalah doa dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah Fatihah 50% ini pujian kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka khusyuklah dalam berdoa. Perintah dari Allah hendaknya berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku kepada Allah, maka aku akan berikan. Bahkan Allah mengatakan dalam firman-Nya, Innani ana Allah. Kata Allah, sungguh aku ini Allah. La ilaha illa ana. Kata Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Kata Allah. Maka kata Allah, fa'buduni, sembahlah aku. Wa aqimus shalah di negeri, dan dirikanlah salat sehingga aku bisa mengingat aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat kita mengingat Allah, dengan salat kita berdoa kepada Allah. Maka kata Nabi Muhammad, seandainya tidak ada orang yang berdoa di muka bumi, maka Allah tidak akan pandang ini dunia. Maka inti dari ibadah adalah doa. Oh, Bim, saya nggak mau doa, Bim, dosa saya banyak, saya malu doa sama Allah. Jangan. Syaitan aja yang benar-benar dilaknat sama Allah, maka Allah katakan kepada syaitan, sudah dilaknat, tapi syaitan minta, ya Allah, tapi aku minta tangguhkan dulu siksaan untukku sampai datang nanti hari kiamat. Ini doa syaitan. Maka Allah kabulkan dulu. Setan aja doanya dikabulkan Allah. Bagaimana kita yang beriman kepada Allah, tapi saya sudah berdoa, Allah belum berikan juga. Datang salah seorang sahabat, ya Rasulullah, saya doa kepada Allah, tapi Allah belum kabulkan. Bagaimana ini? Kata Allah, Allah pasti kabulkan. Kata Nabi Muhammad, bahwasanya ketika engkau menunggu terkabulnya doa, artinya engkau tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa menghambat terkabulnya doa ketika kita menunggu kapan ini, artinya nggak yakin. Kalau dikasih analogi, antum misalkan ketemu sama satu orang, ini orang punya uang triliunan, lalu antum ketemu satu orang dan dia bilang, antum mau apa sama anak? Antum langsung bilang, berikan saya rumah yang besar, berikan saya mobil yang mewah, berikan saya uang yang banyak. Maka ini orang yang punya uang banyak tersebut mengatakan, besok kamu datang ke rumah saya akan berikan apa yang kamu minta semua. Oh baik, kalau gitu dikasih alamatnya, nih berangkat ke rumah. Besok harinya aku datang ke rumah ini orang kaya. Ketika sampai di sana aku lihat betul rumahnya besar. Oh, hartanya banyak terlihat di mana-mana. Oh, ini banyak emas dan lain sebagainya. Oh, ini yakin pasti dapat. Kenapa? Orang hartanya banyak. Kalau cuma ngasih rumah, mobil mewah dan uang banyak pasti dapat. Dan dia terkenal, orangnya suka memberi. Lalu datang orang tersebut mengatakan, nih, nanti saya datang lagi ke sini. Kalau antum mau pakai fasilitas ini boleh. Rumah saya ini ada 5 hektar. Di sana ada kolam renangnya, di sana ada tempat bermain, di sana ada restoran, di sana ini dan sebagainya. Kalau antum mau pakai fasilitas itu semua, pakai. Sambil nunggu ada datang, nanti ada berikan semua apa yang kita mau. Kira-kira orang yang cerdas, dia nungguin diam saja atau dia pakai fasilitas tersebut? Maka orang yang cerdas pakai aja fasilitas. Kenapa? Ntar dia pasti datang, dia pasti kasih. Sehingga apa? Hendaknya kita pun udah ketika kita minta kepada Allah, maka kata Imam Hasan al-Basri, bahwasanya ada doa diterima oleh Allah ketika sehabis berdoa dia tinggalkan itu kapan datangnya doa tersebut. Sehingga apa? Sehingga itu tanda doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa dengan apa? Dengan adab dan tata cara yang benar. Satu ketika zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa melihat satu orang berdoa. Dia mengangkat tangannya, selesai dia berdoa, dia selesai. Maka Allah kasih tahu sama Nabi Musa, Nabi Musa katakan sama orang tersebut, dia tidak akan dikabulkan doanya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Musa bertanya, ya Allah, kenapa?
itu adalah hambamu yang berdoa padamu, kau tidak mau kabulkan. Ya, karena di dalam hatinya dia memikirkan tentang ternaknya ketika dia berdoa. Nah, itu dia. Jadi dia punya kambing, dia pikirin sambil doa, dia pikirin kambing, mulutnya buat kambing minta, tapi hatinya enggak minta, enggak yakin dia sama Allah. Tapi dia hanya pikirkan hartanya, pikirkan ternaknya tersebut. Maka kata Musa, ulang lagi doa kamu, dan jangan pikirkan harta kamu, jangan pikirkan urusan duniamu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betul-betul minta kepada Allah, maka Allah akan berikan. Maka dia berdoa lagi dan Allah berikan lagi. Jadi informasi kepada Nabi Musa bahwa doa yang ini baru Allah terima. Nah, banyak di antara kita ketika kita berdoa, kita senantiasa menunggu doa tersebut. Kapan ini datang? Kapan ini datang? Maka dikatakan oleh ulama, Allah bisa berikan waktu itu juga ketika dia berdoa, atau Allah berikan waktu yang tepat untuk sampainya doa tersebut, atau Allah tangguhkan nanti di akhirat. Maka datang satu orang di akhirat, ya Allah, ini pahala apa segini banyak? Maka kata Allah, ini pahala doa-doa kamu ketika kamu di dunia senantiasa berdoa kepadaku, dan ada yang belum aku kabulkan. Kata Allah, aku tangguhkan dulu, aku taruh ini pahala doa, sehingga doa ini aku jadikan pahala besar nanti di akhirat, dan di akhirat ini sekarang aku berikan padamu. Maka orang yang berkata, jika Allah tidak mengabulkan sebuah doaku, aku lebih senang dibandingkan Allah mengabulkan ketika aku di dunia. Tapi masalahnya saya di dunia ini butuh urusan-urusan dan kita butuh doa. Betul. Sehingga apa? Dengan menghamba diri kepada Allah adalah dengan cara betul-betul kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada waktu-waktu mustajab ketika berdoa. Kapan? Sepertiga malam. Ketika bangun malam, hendaknya kita berdoa kepada Allah, minta ampunan, minta rezekinya. Maka Allah ini 3 kali di malam hari ini menyeru hambanya, hei hamba-hamba yang ingin bertobat, bangunlah kalian. Maka bangunlah orang-orang dan dia bertobat kepada Allah. Hei hamba-hamba yang ingin meminta permintaan, bangunlah kalian. Maka bangunlah orang-orang yang meminta hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Dia sholat dan dia berdoa. Lalu Allah berkata lagi, hei bangunlah kalian orang-orang yang gemar beristighfar. Maka bangunlah orang-orang dan dia beristighfar sampai datangnya waktu subuh hari. Maka setelah subuh berkumandang azan, selesai sholat subuh, maka Allah berkumandang lagi, hei orang-orang yang bodoh, orang-orang yang lalai, bangunlah kalian. Bangunlah baru orang-orang yang lalai. Maka jangan sampai kita bangun yang ini termasuk orang-orang yang lalai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya, diberikan rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak, dan diberikan kehidupan yang sehat walafiat, diberikan juga kebaikan di dunia dan juga di akhirat, dimudahkan urusan agama kita, dan juga dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kurang lebih yang maaf, bila taufiq wal hidayah.